saya udah share materi ini ke kalian di hari Kamis ya. Nah, semoga aja udah dibaca walaupun mungkin belum paham, tapi setidaknya dibaca aja dulu. Oke. Hari ini akan saya jelaskan. Hari ini pertemuan kita yang ke-26 guys, ya. Untuk info UAS dilaksanakan hari Selasa jam 13 ya, sesuai info dari Abdur. Begitu. Ada yang sudah pernah uh, belajar modular nggak sebelumnya waktu di SMA? Ada? Ada yang udah pernah belajar modular? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya berarti baru kali ini semua ya. Jadi kita tuh mengenali modular, nggak usah takut itu apa gitu ya. Ketika kita bahas sesuatu di algoritma dari pertemuan awal sampai sebelum masuk modular sampai array berarti kalian pasti sudah sangat familiar dengan yang namanya main ya, int main atau void main ya kan, sudah sangat familiar dengan itu. Nah, int main atau void main kan saya selalu jelaskan bahwa buka kurung tutup kurung, jadi ada bloknya, namanya blok. Main itu utama, berarti program utama. Nah, ngomongin modular, main itu termasuk modular juga gitu ya, karena apa, dia bagian program. Cuma di sini modular yang mau saya bahas itu ini, ada dua jenis. Modular ada dua jenis, ada yang standard library function, ada yang programmer defined function. Jadi kalau saya bilang modular atau saya ganti nama jadi function, function itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya fungsi. Ya, sama. Bentar ya. Beres. Kalau standard library function itu fungsi itu gampang banget nandainnya. Lihat aja kayak gini. Buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung gitu. Ada buka kurung tutup kurung setelahnya. Itu fungsi atau modular. Nah, seperti halnya juga kalau kita, saya bukakan ini. Saya bukakan compile online C++, kita pakai ini ya. Online GDB ya. Nah, ada fungsi nggak di sini? Coba, tadi saya bilang ada penandanya. Buka kurung tutup kurung. Ada fungsi nggak? Kalau kalian lihat, ada nggak di situ yang buka kurung tutup kurung gitu? Buka kurung, bukan kurawal, kurung biasa. Ada? Ada nggak? Terlihat nggak nih halaman saya? Saya buka onlinegdb.com. Oh gitu. Ada bu. Wah, dari HP nanti ininya nggak bisa. Saya di layar saya. Ini loh buka kurung tutup kurung. Maka ini adalah
instruksi atau modular. Namanya apa? Main. Ketika saya tadi buka ini udah nongol ya. Udah nongol. Artinya, main ini kan udah dikenali oleh C++ tuh. Paham ya? Karena dia udah dikenali C++, udah tahu C++-nya main itu apa. Itu yang kita namakan standar library function. Jadi fungsi-fungsi yang sudah dikenali oleh compiler masing-masing bahasa pemrograman. Karena kita pakainya bahasa pemrograman untuk implementasinya adalah C++, ya. Berarti main itu termasuk standar library function yang ada di dalam C++. Mungkin saja suatu ketika kita semua akan menggunakan CLR SCR. Nah, modul. Ini ya. Modulnya mana? Harus ini. Ntar. Coba saya extra all. Udah ada yang buka modulnya? Oh, no. Skip this file. Saya udah bagiin ini ya. Ini punya orang sih. Tapi bagus kalau dipakai untuk para beginner. Nah, tidak memberatkan. Sekarang terlihat ya. Kita mau ke fungsi. Fungsi halaman berapa? Fungsi. Nah, ini dia. Banyak sekali fungsi di dalam C++. Jadi seperti ini, ada get, ada grts. Nah, itu fungsi ya, fungsi. Bentar. Sorry. Ini dia. strchat. Ya fungsi strchat. Bentar. Di mana dia kenalinnya ya? Halaman 105. Nah, ini juga fungsi, tapi fungsi buatan sendiri nih, garis. Jadi buka kurung tutup kurung itu adalah menandakan bahwa ada fungsi di situ gitu ya. Nah, ini buka kurung tutup kurung, ada fungsi, berarti namanya apa? Main. Buka kurung tutup kurung, ada fungsi, berarti namanya apa fungsinya? CLR SCR. Oh, ini ada buka kurung tutup kurung, ada fungsi, berarti iya, apa namanya? Tambah. Buka kurung tutup kurung, ada fungsi, iya, apa namanya? Get gitu. Nah, tapi dari semua ini yang dikenali sudah dikenali oleh C++ itu yang sudah terdaftar ya. Nanti bisa cari fungsi-fungsi yang standard library functionnya C++ gitu. Oke, balik lagi sini. Nah, yang kedua namanya programmer defined function. Jadi fungsi yang dibuat oleh kita, programmer. Programmer boleh bikin fungsi tambahan di luar main. Jadi gini kronologi kinerja fungsi itu. Di sini ada skemanya. Mungkin kalian sudah lihat ya. Jadi misalnya saya bikin fungsi sendiri nih. Jadi bukan fungsi main. Fungsi main kan memang sudah bawaannya C++. Saya bikin fungsi, saya kasih nama. Jadi setiap kita bikin fungsi, kita kasih nama. Seperti kita bikin variabel. Variabel itu tempat penyimpanan data.
Tapi kalau fungsi, tempat menyimpan sekumpulan instruksi, bukan data. Variabel di, dibuat untuk menyimpan data, tapi kalau fungsi sekumpulan instruksi. Kenapa? Karena dia ada blok programnya nih, buka kurung, tutup kurung nih. Nah, fungsi itu nih, buka kurung, tutup kurung. Kita kalau mau bikin bloknya main, ya, kan buka kurung tutup kurung. Nah, ini di dalamnya kan boleh apa aja. Ada percabangan bisa, ada perulangan bisa, ada array bisa gitu kan. Nah, ketika saya mau bikin fungsi sendiri, bikinan saya manusia gitu. Manusia bukan saya aja ya, kalian juga manusia. Nah, berarti kalian bisa dong bikin fungsi sendiri. Iya, bisa gitu. Ini saya kasih tahu caranya. Misalnya saya bikin fungsi, saya kasih nama dong. Pertama satu. Nama fungsinya satu. Jangan lupa yang namanya fungsi itu ada cirinya ini buka kurung tutup kurung nih. Nah, yang dibuka kurung tutup kurung ini di dalamnya boleh kosong, boleh ada isinya. Kalau ada isinya, diisi apa? Diisi dengan apa namanya? Parameter. Diisi dengan parameter. Parameter itu apa? Tipe data dan variabel. Jadi boleh kosong, boleh diisi. Berguna nggak? Sangat berguna. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian saya bikin lagi satu fungsi. Saya beri nama 2. Paham ya sampai sini? Setiap ada fungsi yang bikin sendiri itu harus ada bloknya kayak gini. Buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalamnya ini bebas mau apa aja. Di sini juga 2 fungsi. Fungsi yang dua ini saya bikin, ini tidak akan pernah dieksekusi isinya, isi instruksinya, kalau dia nggak dipanggil di dalam main. Siapa yang dipanggil namanya aja, satu gitu. Di dalam main dipanggil satu. Nah, kalau dipanggil di dalam main, kalau dipanggil di dalam main, apapun instruksi di dalam blok fungsi satu ini akan dieksekusi. Tapi kalau nggak, saya bikin fungsi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 fungsi, tapi nama mereka pun tidak ada satupun dipanggil di dalam main, maka tidak akan pernah dieksekusi. Paham sampai sini? Nah, saya bikin fungsi satu lagi, gitu ya. Fungsi satu lagi, namanya 3 misalnya. Bisa mereka saling memanggil fungsi yang lain. Saya di satu bisa manggil fungsi 3, di 2 bisa manggil fungsi 1, di satu bisa manggil fungsi 3. Tapi walaupun mereka saling manggil, ini tidak akan pernah dieksekusi jika namanya tidak dipanggil ke sini. Jadi kalau misalnya ini ada fungsi namanya 3, dipanggil di dalam fungsi 1. Berarti apapun instruksi di dalam fungsi 3 itu akan dieksekusi juga di sini, gitu ya. Sesuai barisnya. Terus kalau si satu ini dipanggil, maka nanti kan isi instruksinya termasuklah si instruksi fungsi 3. Ini konsep uh, fungsi. Sekarang saya praktekin aja supaya kalian paham. Ini saya hapus dulu. Saya bikin fungsi ya. Bikin fungsi berarti di luar ini, jangan di dalam ini. Di dalam ini hanya untuk manggil namanya aja. Nah, di luar ini berarti saya bisa di atas, bisa di bawah. Ada juga bedanya. Kalau kita nulis di atas main dan di bawah main. Sekarang saya contohin dulu. Saya nulis di atas main. Saya bikin fungsi kata misalnya ya. Kan harus ada buka kurung, tutup kurung. Oke, sampai sini paham ya, insya Allah. Yuk kita lanjut ya. Terus saya bikin kata oh. Sebelum itu ada gini.
Sebelum itu ada ini. Kalian harus paham ada ini. Di setiap nama fungsi itu ada void yang void dan non void. Jadi kalau saya contohin di Borland biasanya interface saya Borland itu kan saya ngetiknya gini, void. Berarti ada fungsi namanya main, jenisnya void gitu. Tapi kalau ini di halaman ini int nggak pakai void, berarti fungsi main non void. Nah, ini saya bikin fungsi yang ada voidnya di depan. Ya, berarti ada fungsi namanya kata, jenisnya void. Di dalam sini saya ketik nih isinya gini. Saya mau cuman out hello hello. Nah, instruksinya ini nih, ya kan? Terus saya nggak panggil nama si kata ini di dalam main, nggak panggil. Sekarang kita eksekusi ya. Kita eksekusi set. Nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa di sini, nggak ada apa-apa. Oke, maka dia akan berfungsi. Nah, fungsi yang kita buat akan berfungsi gitu jika dipanggil di dalam fungsi main. Gimana cara manggilnya? Bukan void kata. Cukup aja namanya kata, terus ada buka kurung tutup kurungnya. Oke, diakhiri titik koma. Nah, ketika dipanggil namanya satu paket begini, dipanggil kata sini gitu. Main itu manggil kata sini. Apa yang ada di dalam kata instruksinya? Si out menampilkan ke layar output kata hello, hello. Berarti nanti ketika dijalankan, yang dieksekusi adalah menampilkan kata hello, hello. Sampai sini paham nggak kira-kira? Any question? Ah, suaranya kekecilan. Suara Fajar Kuditna, suara saya kecil nggak di kamu? Kecil. Kalau sekarang udah besar belum? Udah besar. Udah besar lah. Kalau sekarang suaranya masih kecil. Sekarang suaranya masih kecil. Ini udah max. Hey, hey. Sekarang masih kecil atau sudah ada perubahan? Sudah ada perubahan jadi lebih jelas suaranya. Oh, suaranya putus-putus. Berarti koneksi saya. Aman. Ahmad Afandi bisa itu dengar suara saya jelas, nggak kecil. Sekarang aman. Tadi kecil Bu, sekarang aman. Oh ya, volumenya udah saya naikin. Udah saya naikin volumenya. Yuk lanjut ya. Ini koneksinya nih. Object Oriented Programming. Nah, Object Oriented Programming. Ya ini, pahami dulu dasar coding di C++, nanti lanjut di Java semester 3. Gitu Rigan. Ya. Kalau kalau mau saya adain workshop. Workshop. Sebentar ya, ada tamu.
Iya, semester 3 ada Java. Jadi C++ ini sebenarnya dasar OOP juga gitu. Jadi C++ ini bisa menggunakan OOP. Iya, sabar ya kalian ya. Tapi kalau gini loh, eh jadi kemarin jadinya cerita nih. Kemarin kan saya nguji. Saya punya bimbingan skripsi ya, macem-macem. Walaupun saya home base-nya dosen sistem informasi, tapi bimbingan saya tuh bisa anak S1 informatika, bisa anak D3 manajemen informatika, bisa anak D3 teknik informatika. Jadi bimbingan saya tuh bisa dari prodi-prodi lain. Nah, kalau anak informatika kan mereka ada mata kuliah namanya data mining, terus ada mata kuliah sistem cerdas. Nah, itu kan kaya banget tuh, kaya banget untuk di dunia IT. Apalagi sekarang juga uh, ngomongin machine learning, deep learning. Nah, kayak aplikasi Gojek gitu kan, itu juga sudah mengadopsi sistem-sistem cerdas. Gimana caranya sistem Gojek bisa mengklasifikasi driver mana yang akan dikirim ke kita gitu. Pertama dia mengelompokkan dulu, kemudian dia nentuin siapa yang paling deket dengan customer gitu ya. Terus itu juga mengadopsi sistem cerdas. Nah, kalau di kampus kan diajarin, misalnya saya cuma ngajarin dasar-dasar pemrograman kayak gini ya di C++. Justru masih justru dengan status mahasiswa itu cara belajar atau skema atau cakupan belajarnya itu kalian masih sangat-sangat fleksibel dan luas. Jadi nggak hanya saya ngajarin ini modular, contoh void dan non void ini gitu ya. Udah kalian bungkus aja itu rapi-rapi selesai, tidak ada pengembangan atau cari tahu di luar itu. Nah, mahasiswa bimbingan saya ini tidak ada diajari secara detail apa yang deskripsinya yang dikerjakannya ini. Yang dikerjakannya ini algoritmanya ada macam-macam gitu. Justru ada 3 gitu kan. Dia bandingkan, dia melakukan gimana sih caranya sesuatu alamat website itu bisa bisa apa namanya, memfilter konten gitu kan. Nah, itu dia pakai algoritma lagi ya, bukan algoritma dan struktur data, bukan algoritma ini tuh algoritma yang nanti kaitannya dengan sistem cerdas gitu. Jadi algoritmanya cerdas memang, dan banyak rumus di dalam algoritma itu dia implementasikan ke dalam bahasa pemrograman dong pastinya. Nah, itu implementasinya kadang-kadang pakai bahasa C cukup, pakai bahasa C++ cukup gitu. Kok dia bisa kayak gitu? Karena dia explore. Itu yang harusnya dilakukan oleh seorang mahasiswa. Paham ya maksud saya? Jadi kalau misalnya kelamaan ya nunggu semester 3, nggak apa-apa dong kalian belajar dari sekarang gitu. Karena apalagi pandemi ini sebenarnya ada ya banyak juga hal positif, tidak hanya hal negatif. Hal negatifnya iya bosan banget di rumah, kemudian selalu ada pembatasan dan bete banget lihat orang tidak mau bekerja sama untuk bisa menjaga stabilitas keamanan kehidupan bersama gitu kan. Ada banyak yang nggak pakai masker, ada yang sangat sangat sudah menganggap lingkungan aman padahal belum. Jadi pandemi masih berlanjut. Nah, positifnya semua orang kan jadi lebih kreatif di rumah. Jadi bisa bikin konten YouTube aja juga dari rumah gitu kan. Kemudian ada yang ya dosen juga udah mulai banyak bikin rekaman yang diupload di YouTube. Apapun itu media pembelajaran lewat online itu malah semakin kaya. Nah, kalian belajar aja apa-apa yang saya nggak ngerti bahasa Jawa, tapi kalau misalnya saya nggak ngerti kebetulan pegang HP daripada maaf mboten sare itu apa ya artinya, misalnya nggak nyaman lah untuk bentar ya udah lihat HP googling arti mboten sare ya gitu kan, jadi lebih lebih menghargai orang. Nah itu aja ada loh di Google gitu, yang hal-hal kecil kayak gitu, atau mungkin bahasa Kalimantan atau bahasa Lombok gitu mesti ada di nanya di Google. Apalagi yang permasalahan coding kayak gini, coding ini udah dari zaman kapan ada komputer kan. Dan saya kuliah S1 itu tahun 2005, itu ilmukomputer.com udah ada website ilmukomputer.com. Kemudian yang
istilah agan-agan semua kayak gitu-gitu tuh yang dari zaman saya satu dan sampai sekarang tidak hilang. Jadi kalau saya bilang kalau kalian belajar sekarang justru sumbernya sangat kaya karena Google itu sudah semakin kaya juga historinya. Google itu sudah ada dari dulu dulu terkenal Yahoo, tapi lama dia kan search engine ya. Google itu search engine. Nah, awal-awalnya Google nggak pinter karena kan historinya dikit. Lama-lama dia bisa nampilin kita kita ketik uh, pemrograman berorientasi objek atau program orientasi objek, nggak lengkap aja Google udah bisa ngasih rekomendasi. Itu tuh akibat dari pencarian yang dalam. Nah, itu mengadopsi sistem cerdas itu search engine-nya gitu. Jadi betul Fajar ya Rakaskus. Ya udah jadi nggak perlu nunggu semester 3 ya karena ini udah dasar-dasar banget ya kan. Kalian dengan megang dasar C++ saya sampai sampai ngajarin prakteknya kayak gini, kalian ketika buka misalnya Python ya, mau belajar Python, itu ini loh mirip-mirip loh gitu. Jadi tinggal disesuaikan. Mau kalian masuk ke bahasa pemrograman web, web itu ada PHP, HTML, kalian tinggal nyesuaiin. Ada array juga di mereka gitu. Di bahasa pemrograman lain tuh ada array, tetap ada array, ada fungsi. Ya cuman cara nyampaikannya aja, cara nuliskannya kayak gimana. Nah, kalau cara cara nuliskan fungsi di C++ kayak gini gitu. Dan dia mengenali ada programmer defined function, ada yang standard library function. Oke, sekarang saya lanjut. Jadi tetap semangat walaupun nanti ini kan habis ini libur. Daripada di rumah aja kan masuk apalagi yang udah pakai atau pasang IndiHome ya, bukan Indigo ya. IndiHome atau pakai koneksi, pokoknya udah langganan gitu. Nah, jadi manfaatkan buat belajar. Jadi jangan ngegame terus. Ya ngegame boleh asalkan bermanfaat bisa dapat duit ya dari situ. Tapi kalau maksudnya itu kan memang ada kompetisinya game dan bahkan itu bisa bisa jadi kalian nerusin kenapa nggak jadi programmer game gitu. Ya kan jangan cuman nikmatin aplikasinya, kita orang IT ya bisa meng-create harusnya. Bisa mengembangkan gamenya, cari game yang open source dikembangkan, coba dijual di Play Store gitu. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi nggak harus nunggu semester 3 ya belajar pemrograman berorientasi objek. Semester depan sepertinya udah masuk juga database. Nah, ini kan tidak pakai database. Database kita kan masih pakai array tuh. Array yang kemarin kita bahas tuh. Nggak ada datanya, gimana caranya supaya bisa diisi data. Nah, kalau pakai database, dia tidak akan berubah isi datanya kecuali ada proses edit. Udah ada interface-nya. Nah, ini dipahami ya. Jadi logik yang apa namanya? Logik yang sangat penting di sini. Oke, di in main. Nah, misalnya saya bikin gini nih. Gini. Saya bikin int a b c a b c gitu. a b aja deh. Nah, di sini saya bikin cout di dalam main ya, di dalam main. Cout masukkan nilai a sama dengan kemudian titik koma kan, titik koma mengakhiri. Disimpan di variabel a. Oke. Harusnya kalian sudah paham ya ini ya. Terus saya buat lagi. Saya buat lagi di sini. B. Nanti disimpan di B. Disimpan di B kecil ya. Walaupun di sininya B besar. Ini kan cuma string. Terus si out. Nilai. Sorry. Saya kasih string. Nilai A sama dengan saya panggil lah A variabel A-nya. Dan nilai B sama dengan saya panggil lah si B-nya ya. Ke atas. Betul aja nih. Nah, gini, saya panggil B-nya.
Nah, titik koma. Nilai. Gitu. Sekarang di dalam inmain di baris pertama itu ada instruksi sebelum manggil fungsi. Paham sampai sini? Berarti di dalam main ataupun di dalam fungsi itu akan dieksekusi yang paling atas duluan. Jadi ini apa outputnya kira-kira? Nah, kita lihat. Fungsinya dipanggil di paling bawah ya. Saya masukkan nilai A, 10. Saya masukkan nilai B, berarti nilai A itu 10, nilai B 20. Nah, nilai A sama dengan 10 dan nilai B sama dengan 20. Hello, hello. Nah, hello, hello tadi kan isi dari fungsi kata. Jadi, manggil fungsi itu nggak ada batasannya. Oh, fungsi kalau manggil fungsi nggak boleh di awal. Boleh nih, kita panggil 2 kali pun boleh. Di sini. Kita panggil nih. Nah, di atas dipanggil, di bawah dipanggil, ya kan? Si kata dipanggil, di bawah dipanggil lagi. Jadi outputnya ya akan berubah sesuai ini dulu dieksekusi baru yang di bawahnya. Coba lihat. Nah, yang tampil kan hello hello dulu kan? Saya masukin nih 3 A-nya, B-nya 5. Tuh. Nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 5. Hello hello lagi. Jadi fungsi itu bisa dipanggil kapan saja selama kita tahu namanya, ya kan? Terus kebutuhannya, apakah dalam fungsi isinya nampilin kata doang? Enggak, ini contoh doang. Jadi di dalam sini boleh ada array, boleh ada perulangan, boleh ada percabangan, boleh. Jadi dibilang di sini kalau di teori, apa sih kelebihan fungsi? Kelebihan fungsi itu programnya jadi lebih pendek, betul. Terus mudah dibaca. Kalau nyari kesalahan bersifat lokal, kesalahannya kan cuma di sini doang. Di fungsi buatan manusia. Itu. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Nilai, maksudnya nilai. Akhir. Salah ketik saya. Ada yang mau bertanya nggak? Paham nggak sampai sini kira-kira? Logik fungsi. Oke, cuman Fajar doang yang paham. Kalau setahu saya ya, GitHub. Bentar, bentar. Kalau saya jawab Regan dulu ya. Setahu saya GitHub itu kan isinya kumpulan kode program yang boleh diambil oleh siapapun. Kemudian boleh dikembangkan oleh siapapun, dipasang lagi itu namanya dia tempatnya sumber kode program yang open source. Open source berarti gratis, nggak ada. Kalau kita beli aplikasi punya Microsoft itu bayar. Ini nggak, GitHub nggak. Jadi emang tempat kreasinya programmer. Apapun itu, sampai sampai teknik algoritma deep learning pun ada di situ. Nah, akan menghasilkan uang jika kita adopsi. Kita punya proyek nih, ngerjain aplikasi uh, smart city misalnya untuk pemerintah kota di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini butuh ada sistem cerdasnya atau butuh program, aku nggak ngerti nih cara bikinnya, aku carilah gitu di GitHub, boleh diambil gitu.
Boleh diambil, terus nanti kita sesuaikan dengan program kita. Ya jadi duit kan akhirnya. Ya jadi duitnya di situ gitu. Dan di GitHub juga ada sumber apa kayak dataset itu kumpulan data. Jadi kayak dataset itu kumpulan data yang polanya sudah bagus, ya, susunannya udah bagus. Contoh, ada penelitian diagnosa penyakit paru. Nah, dia nggak usah harus ke rumah sakit kecil di daerah gitu ya, atau ke rumah sakit besar yang ada di Jakarta gitu. Sakit paru harus ke rumah sakit besar yang di Jakarta, paru aku ngumpulin data dari sana. Lihat aja di dataset, di situ ada data banyak sekali, ribuan. Jadi satu file dataset isinya ribuan, tuh bisa dipakai gitu. Kalau kalau YouTube bisa menghasilkan uang ya dari iklan, semakin banyak subscribernya. Fajar, berarti untuk sebuah fungsi yang buatan manusia tidak ada ketentuan batasannya, Bu, selama itu dideklarasikan di awal. Iya, nah ini yang saya kasih contoh di awal ya. Sekarang saya kasih contoh, boleh nggak sih buat fungsi di bawah main? Boleh, buat aja. Sama kayak itu tadi. Sama kayak void kata. Nah, ini saya bikin void kata kata gitu ya. Isinya adalah isinya si out aja lah ya, biar gampang. Saya kasih contohnya si out. Si out hi gitu. Dah. Nah, ini ada dua fungsi. Ada dua fungsi ya. Saya bisa manggil kata ke dalam kata-kata. Paham? Atau sebaliknya, saya bisa manggil kata-kata ke dalam kata. Gitu. Oke. Sekarang nih saya matiin aja dulu semua ya. Supaya paham cara kerjanya. Kalau di bawah main, ini harus kita deklarasikan di atas. Nanti ada ini. Nanti ada ini di sini. Gini. Nah, boleh. Pokoknya di atas main dideklarasikan. Boleh di sini. Tapi diakhiri titik koma. Atau boleh di atas fungsi-fungsi yang lain. Pokoknya di atas main. Di atas main. Nah, ini namanya deklarasi. Jadi dia harus dideklarasikan dulu. Walaupun nanti dia ngetiknya di bawah main. Sekarang saya mau manggil kata-kata ya di sini ya. Kata-kata. Isinya apa? Hello, hi, hi. Isinya hi. Yuk kita jalanin. Oke, bisa ya. Sekarang saya mau coba nih. Saling-saling manggil. Jadi kalau di bawah main, nulis fungsinya di bawah main boleh. Ya, tapi harus dideklarasikan di atas. Gitu. Paham sampai sini? Tapi kalau fungsinya di atas main, ya udah langsung tulis aja. Apa aja fungsinya, apa perintahnya. Boleh. Nggak harus. Ini kan udah deklarasi sebenarnya bagian atas. Sekarang saya mau manggil nih. Saya mau manggil kata. Saya mau manggil kata-kata ke dalam fungsi kata. Ini ya. Berarti di sini ada kata-kata. Berarti apa yang di dalam kata yaitu si out high. Jadi sebenarnya kalau ini dijalankan nanti outputnya adalah hello hello hi gitu kan. Nah sekarang saya panggil si kata. Outputnya kan harusnya hello hello hi. Benar nggak? Hello hello hi. Nah benar kan? Nah sekarang saya mau manggil si kata di dalam kata-kata. Saling panggil. Saling panggil. Tak apa. Nah, di dalam kata tadi ada siapa? Nggak tahu ini apa ini. Sekarang saya mau manggil kata-kata di sini ya, di dalam main. Jadi outputnya apa dong kalau kayak gini?
Dia sukses, error atau jalan? Outputnya malah nggak ada. Karena apa? Outputnya malah nggak ada. No, kosong. Oi, ini dia. Hai, hello, hello, hai, hello, hello, hai, hello, 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 hai, hello. Oke, jadi saya panggil kata-kata, saya panggil. Terus di sini ada hai, keluar hai, dia manggil kata, kata isinya hello, hello. Terus manggil kata, hai, kata lagi hello, hello. Kayak gitu terus. Kayak gitu terus ya. Nah, ini dia. Nggak berhenti ya. Nggak berhenti nih, nih, perhatikan ini. Tuh, nggak berhenti-berhenti dia. Karena akan berulang terus. Kenapa dia nggak berhenti-berhenti? Kan tadi manggil kata-kata. Di dalam kata-kata ada si out high. Si out high, berarti keluar high. Dipanggillah kata. Di kata ini ada apa? Hello, hello, terus manggil kata-kata lagi. Ya udah begini terus, nggak selesai-selesai. Hai. Panggil lagi kata, begitu terus. Nah, berarti harus bijaksana juga ya. Harus bijaksana juga manggil-manggil fungsi. Oh iya, stop. Stop. You cannot stop. Oke, ketika saya stop, saya edit. Nah, oke. Ada pertanyaan kah? Jadi perulangan, padahal kita nggak pakai perulangan, tapi jadi seolah-olah dia perulangan karena kan kayak gitu terus manggil kata, sedangkan di dalam kata ada kata-kata, ada fungsi kata-kata terus begitu. Jadi perlu apakah diperlukan kalau deklarasi awal harus titik koma, harus ada titik koma, nggak boleh kosongan gini, nggak kenal dia. Tuh deklarasi begitu. Nah, sekarang masuk ke yang ini, udah mulai ada contoh perhitungan. Oh, yang void dengan non void. Nah, sekarang kita buka kurung tutup kurungnya diisi parameter. Tadi saya bilang parameter itu adalah variabel dan tipe data. Apa bedanya void dan non void? Nah, nanti kita lihat. Non void itu sangat fleksibel kalau non void. Non void itu lebih simpel, lebih hemat ya, dan dia bisa lebih fleksibel untuk ngirim-ngirim nilai. Kita perhatikan dulu yang ini. Void luas. Saya bikin fungsi ini ke dalam sini. Di atas main ya, di atas main. Nah, kalian harus lihat nih, di dalam buka kurung tutup kurungnya sekarang sudah diisi dengan yang namanya parameter. Berarti di dalam fungsi luas, luas ini void atau non void? Void, di depannya void nih. Ada 3 variabel ls. Nah, biasanya kan diketik di sini nih kita int ls, p, l gitu. Kalau di sini nggak, kalau di sini nulis variabelnya ini nggak bisa ngirim nilai, ya, mentransfer nilai nggak bisa. Nah, supaya bisa mentransfer nilai ditulis di dalam buka kurung tutup kurung. Kalau kita nulis yang kayak tadi kan int-nya cuma satu di depan, tapi di dalam parameter walaupun semua tipe datanya int tetap ditulis tipe data variabel koma, tipe data variabel koma, tipe data variabel. Semuanya walaupun sama tetap ditulis satu-satu. Itu di dalam parameter. Nggak bisa diringkas ya. Void luas, isi instruksinya adalah rumus, cuman rumus toh. Gimana caranya P dan L dikali, sedangkan P dan L belum diketahui nilainya. Nah, perhatikan di dalam mainnya. Di
Di dalam mainnya begini. Di dalam mainnya begini. Ini saya hapus yang kata-kata tadi. Jadi ternyata si P dan L nanti dikasih nilai di dalam main. Jadi input nilainya di dalam main. Kalau kita bikin fungsi terus ada parameternya dan fungsi ini dipakai di dalam main, jangan lupa diganti nama. Kalau di sini ada 3 variabel, berarti ada 3 variabel yang ganti nama di dalam main. Tipe datanya jangan berubah, tetap sama. Nah, penulisan tipe data di dalam main kan biasa kayak gini. Satu aja di depan, nama variabel apa aja yang sama-sama int. ls saya diganti dengan namanya HSL. P diganti namanya jadi PJ di dalam main. L diganti jadi LB. Jadi kayak di mana bumi dipijak di situ di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Jadi kalau di dalam main ya ikuti aturannya main. Nah, paham ya? Nah, sekarang saya mau input nilai untuk P sama L supaya bisa dikalikan di sini. Tapi kan P dan L udah ganti nama di dalam main. P ganti nama jadi PJ, L ganti nama jadi LB. Berarti yang di-in, yang di-input adalah ke variabel PJ dan LB. Sekarang saya nggak perlu lagi buat begini. HSL sama dengan PJ kali LB. Nggak usah. Kan rumus ini sudah ada di dalam fungsi luas. Panggil aja namanya luas. Ini. Nah, buka kurung tutup kurungnya tadi nggak usah pakai tipe data lagi. Kan sudah di atas tipe datanya. Tinggal lihat posisinya. LS itu nggak boleh kebalik-balik. Nah, kalau di sini kan tadi kebolak-balik nih. LS di sini di urutan ketiga, P di urutan pertama, L urutan kedua gitu. Itu nggak apa-apa di sini. Tapi ketika manggil nama fungsinya disesuaikan. LS tadi ganti nama jadi apa? HSL. Berarti disesuaikan. P ganti nama jadi apa? PJ. L ganti nama jadi LB. Udah. Ketika mau nampilin hasil perhitungannya, LS kan udah ganti jadi HSL di sini, di main. Jadi yang di out adalah variabel HSL. Ketika kita tulis luas HSL PJLB, yang dieksekusi ininya rumusnya. Ketika mau nampilkan hasil kalinya, panggil variabel yang menyimpan hasil perkalian. Disimpan di mana tadi? LS diganti jadi HSL. Berarti HSL yang dipanggil. Bukan LS lagi. Ya. Sekarang saya coba jalankan. Oke. Panjangnya 12. Lebarnya 7. Berarti 12 kali 7 ya. Hasilnya 84. Bekerja kan? Bekerja. Gitu. Ini udah mulai nih. Udah mulai berbobot kontennya. Konten si fungsinya. Sampai sini paham nggak kira-kira? Nah, Bu, ini harus pakai tanda dan iya. Kalau nggak pakai tanda dan, ya udah silakan dihapus. Lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi. Saya masukin tadi 12. 7. Harusnya 84 ya. Nggak ada, dianggap 0 gitu. Jadi tanda dan ini berfungsi untuk menandai bahwa variabel ini dipakai untuk menyimpan hasil operasi. Dan nilai yang dikeluarkan nanti harus bertipe integer. Jadi dan harus pakai dan ya. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Kalian masih di situ? Oke, Fajar. Yang lain gimana? Fajar aman terkendali, yang lain?
Raihan kepala mulai panas. Oke. Ada es nggak di situ? Habis ini makan es krim ya. Yang dingin bukan kepalanya, mulutnya. Berusaha paham ya. Pokoknya ada usaha. Kalau ada usaha kan berarti ada penghargaan di situ. Muyasar insya Allah. Megat insya Allah. Ahmad masih mikir-mikir. Ridho insya Allah. Afan, woy, jelas paham Bu. Bener ya Afan ya. Ya, saya jelasin ya. UAS itu essay. UAS itu essay. Kalian harus menjawab pertanyaan di UAS menggunakan ngerjainnya di Word aja, di Word. Di Word ya, nggak ada bikin program. Nah, ini tengah hari nanti semua kelas, saya ngajar kelas 4, 5, 6. Itu akan saya broadcast ke grup masing-masing. Instruksi untuk tugas mandiri. Apa tugas mandirinya? Bikin program. Jadi yang dikumpul adalah file CPP. Boleh pakai apa aja medianya, yang penting nama filenya CPP. Gitu. Saya nggak butuh file yang lain, saya butuh file CPP. Apa Bu? Ditunggu aja tengah hari nanti ya. Saya bisa lebih cepat dari jam 12 WIB atau pas di tengah hari jam 12 WIB sampai jam 13.00 WIB. Begitu. Jadi yang kalian kumpulkan nanti hari Selasa jam 1, file CPP tugas mandiri dan file DOC hasil jawaban UAS. 2 jam. Saya sudah perhitungkan 2 jam itu, masa saya mau 2 jam nyuruh kalian coding. Ini kan algoritma dan struktur data, nggak ada prakteknya, teori doang sebenarnya. Praktek saya berikan supaya kalian punya knowledge di sini. Implementasi algoritmanya. 2 jam, insya Allah 2 jam bisa selesai itu. Dengan maksudnya, koneksi saya terkendala atau mati listrik, ya 1 jam pun bisa diselesaikan. 2 jam, gampang lah. Nggak jadi apa Afan, saya ngasih tugas mandiri nanti sama UAS. udah jelas ya. Nanti paling lambat jam tengah hari 13.00 WIB. Bukan dini hari ya, tengah hari. Aha, gampang merenung. Ya kan, tidak semua wilayah hidup listrik semua. Mungkin ada kena giliran mati listrik. Nah, kalau misalnya ada kendala yang mati listrik berkepanjangan sampai 1 hari, setengah hari, langsung wapri ke saya ya. Nah, wapri itu sebutkan nama, NIM, kelas, keperluannya apa. Betul, Afan. Jadi tugas mandirinya saya perhitungkan 2 hari selesai. Bisa lah orang coding. Selama ini kan juga saya live code juga kan, live coding juga kalau masuk ngasih materi. Nah ini terus Mayada pakai apa nih listriknya? Pakai genset. Oh, orang kaya berarti Mayada ya, punya genset dan tahan 2 hari. Terus banjirnya nyebabin mati listrik nggak, Raihan? Banjirnya parah nggak? Ya, saya tahu ya tipe geografis kita saat ini ya, kita berpencar dimanapun. Tidak tahu ya kan. Ya alhamdulillah saya di Jogja masih aman. Saya tahu yang di tempat lain ya, saya tidak tahu, apalagi ada gempa ya di Sulawesi. Adakah? Di kampung nggak ada sinyal. Nggak usah di kampung, di Jogja aja sinyal saya kadang jelek banget.
Udah nih, kalian ada kuliah nggak nih atau ujian hari ini? Ini hari libur dipakai untuk algoritma. Semoga kalian diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam melaksanakan semua urusan yang baik-baik ya. Maaf sudah mengganggu hari liburnya. Untuk hari Selasa, presensinya tetap kayak tadi gitu. Jadi saya harus rekap presensi, saya masukkan ke aplikasi presensi. Jadi dianggap pertemuan ke-27 gitu ya. Nah, itu sekaligus sebagai presensi UAS. Ya. Oh, turut turut ini ya, turut berduka karena Sulawesi cuacanya kurang baik ya. Cuaca kurang baik itu ya, ya plus minus juga ya. Karena itu sudah yang bikin ya Tuhan yang bikin. Ya pokoknya apapun kondisi daerah tempat tinggal kalian, harus ada semangat dan niat. Milih Amikom sebagai tempat kuliah gitu ya selama pandemi masih daring. Setelah pandemi kalian harus berangkat ke Jogja dan melihat kampus kalian secara real dan kalian akan menimba ilmu di Amikom. Niatkan semangatnya tetap dijaga bahwa kalaupun sudah selesai kuliah harus menjadi orang yang berguna dengan harus ada skill di dalam dirinya sehingga ketika nanti pulang ke daerah masing-masing bisa membangun daerah masing-masing. Apalagi IT dibutuhkan sampai ke pelosok desa juga dibutuhkan. Begitu ya. Jadi jangan ada niat buruk ke Jogja. Jogja itu luar biasa asik kalau buat saya ya, karena emang dari dulu kota pelajar. Ya, betul. Mau belajar, kalau orang yang mau belajar, fasilitas apa aja di sini ada, Jogja ya. Sampai perbaikin jeruji sepeda motor di pinggir jalan aja, nggak harus ke bengkel gede. Itu ada di sini gitu. Sampai mau cuci pas foto aja masih ada, bisa dicuci di kios-kios pinggir jalan. Istimewa sekali Jogja ini. Terus masih bisa menikmati budayanya masih sangat dijaga, masih bisa ngelihat kuda andong ya, masih bisa melihat orang berkebaya, masih bisa melihat upacara-upacara kerajaan. Real, ini Jogja, luar biasa istimewa. Tapi balik lagi ke diri masing-masing. Kalau kalian nggak ingat orang tua, melupakan niat awal mau jadi orang benar, rusak juga di sini. Banyak banget media untuk menjadi rusak. Luar biasa juga. Jadi sungguh-sungguh istimewa. Tolong kembali ke jalan yang benar. Bahkan ada nih anak informatika udah lulus ya. Dulu saya nguji. Dia bikin skripsi bagus banget ya. Uh, dia bikin kayak image processing. Jadi pengenalan gambar. Dia tahu nanti dia akan sistemnya tuh aplikasi dia tuh nanti ngasih tahu kalau ini manusia, ini bukan manusia gitu. Jadi untuk tahu ini manusia atau bukan manusia kan harus dikenali dulu tuh permukaan gambarnya. Apakah ini masuk tangan manusia atau apa? Nah itu kan bikinnya agak lama ya. Kemudian ternyata dia pacaran dengan anak SI. Kebetulan ceweknya saya ajar 2 kali algoritma dan sistem pakar. Jadi mata kuliah algoritma saya ajar, sistem pakar saya ajar juga. Si ceweknya ini cerita, Bu, Ibu nguji ini ya gitu, itu pacar saya. Oh ya, cerita. Si cowok ini survive banget, dia cuman menjatah dirinya karena emang orang tuanya nggak tahu ya, orang tuanya berpunya, tapi anaknya disuruh mandiri yang nggak tahu lah itu bener apa enggak juga. Jadi dia cuman punya budget makan sehari 5.000 untuk sehari. Makan apa gitu, ternyata dia masak nasi, terus dia beli gorengan di Burjo kan 2003. Ya udah dia seharian dia makan nasi pakai gorengan every day. Dan itu rezeki anak kuliah karena dia pinter. Kadang temennya ayo makan yuk kantin ku bayarin deh. Nah itu rezeki, kenapa? Karena dia pinter. Bayangkan kalau udah bodoh ya kan, banyak gaya, siapa yang mau temenin gitu. Jadi coba introspeksi diri, harus membuat diri kita berharga. Semoga tetap semangat ya.
Suka bolong-bolong ya rusak lah Abdur. Tujuan utama kuliah ya harus kuliah, konsisten, fokus. Ya kan, studi oriented namanya. Sedangkan object oriented, programming oriented, orientasi berbasis program. Dia istiqomah. Masa kita manusia udah pilih jalan A nggak mau istiqomah? Cobalah dulu fokus. Kalau misalnya nggak bisa ini, kayak ada mahasiswa saya bilang, mahasiswa wali, Bu, saya tuh ada tanggungan karena bapak saya sudah meninggal, saya harus kerja, adik saya ini, saya kuliah, akhirnya karena saya kerja, saya jadi kayak nggak fokus, mending cuti, saya bilang gitu. Ngapain capek-capek cari duit, bayarin kuliah gitu kan, sedangkan dia juga harus biayain adiknya sekolah, cuti aja dulu, tapi dengan niat sungguh-sungguh, berapa tahun nih, jangan apa terbawa, maksudnya pemikirannya jangan jadi terbawa pasaran gitu, tetap harus pemikirannya tetap tinggal di mana profil menjadi akademisi, kan pelajar, masih pelajar mahasiswa, jangan jadi karena cuti jadi lepas tuh pelajarnya. Nah itu saya bilang cuti, kalau nggak bisa fokus cuti aja dulu, sayang gitu, karena apa-apa kalau nggak fokus hasilnya bisa maksimal nggak, sedangkan fokus saja hasilnya bisa melenceng, apalagi nggak fokus ya, kecuali memang dirinya punya nilai lebih, kayak teman saya kuliah kan datang di awal perkuliahan, dah setelah itu dia nggak pernah datang, tapi karena dia pinter, ketika ujian nilai keluar dia dapat A, nggak masalah kalau kemampuannya bagus. Tuh. Mahasiswa saya ada yang 3,5 tahun lulus S1. Kalau udah jadi mahasiswa bimbingan saya tuh biasanya saya oprek-oprek. Saya tanya, IPK-nya berapa? Oke, targetnya kapan? Ngerjain apa? Udah, saya bikinin grup kan. Ayo gitu. Ayo. Malah semangatnya saya gini. Eman loh bayar uang kuliah. Padahal kan harusnya saya tenang-tenang aja. Tuh kan bayar uang kuliah tetap berefek pada saya gitu kan. Tapi saya bilang, karena apa? Cepet lulus, saingan itu nambah terus, saingan di dunia kerja. Kalau lebih cepat lulus kan lebih baik juga, orang tua jadi lebih hemat. Terus kita duluan bisa ngelamar kerjaan gitu. Tapi ya dengan hitam di atas putih ya, IPK-nya juga harus bagus. Masa kita mau bersaing IPK-nya pas-pasan. Lulusnya berapa tahun? 3 tahun, IPK 3,00. Ya, terus bisanya apa? Apa ya gitu. Lucu lah. Jogja itu luar biasa ya pokoknya. Belum tahu kuliah tatap mukanya kapan. Kita berdoa saja. Jogja masih PSBB sampai tanggal 25. Jadi apapun kegiatan jam 7 malam maksimal. Semester kedua udah boleh cuti. Hasim. Oh iya boleh. Ada UAS ya, silahkan leave ya. Ya ada UAS silahkan leave. Baik, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.